Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Khairul Anam dengan NIM 194231440 ingin menjelaskan atau menerangkan bagaimana cara menggunakan mengerjakan akuntansi dengan Microsoft Excel. Untuk langkah pertama, kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Setelah masuk, kita buat lembar baru. Kemudian untuk langkah yang pertama, kita menuliskan nomor akun dan nama akun. Nomor akun dan nama akun ini bisa diperoleh dari soal yang telah diberikan. Jadi 110 untuk kas, 120 untuk piutang dagang, sampai selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya telah menulis beberapa nama akun sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian setelah itu kita mengganti nama lembar ini dengan akun. Setelah selesai, kita beri tabel untuk merapikannya. Setelah itu kita blok semua. Kita ke rumus, tetapkan nama atau dalam bahasa Inggris div name. Kita merubah jadi akun. Ini biarkan saja seperti ini, lalu klik OK. Setelah itu, kita menambah lembar baru atau sheet baru. Untuk jurnal umum. Di soal perusahaan Philodendron tulis di sini jurnal umum, kemudian bulannya 2020, kemudian kita tambahkan dalam rupiah supaya bisa memudahkan kita ketika menulis angka. Kemudian kita membuat tanggal, kemudian nama akun, terus kita nomor akun, setelah itu debit, dan yang terakhir kredit. Kita sesuaikan besar kecil tabel. Kita menentukan jurnal umum yang ada di soal. Nah, ini soalnya. Untuk memudahkan kita agar otomatis ntar kita bisa menulis nomor akun, otomatis tertulis nama akun supaya tidak repot, maka kita menggunakan rumus
VLOOKUP, kemudian nomor akun, klik, koma. Untuk Excel beda-beda. Kalau di saya pakainya koma, kalau yang lain pakainya titik koma. Habis itu kita akun, ketikkan akun, terus kita koma 2, koma 0, koma 0, kurung tutup, kita enter. Jika sudah terlihat seperti ini, berarti rumus kita berhasil. Contoh seperti kita menuliskan akun, nama akun. Jadi kita 110. Nah, langsung otomatis akan muncul. Nah, kita bisa melihat pada jurnal umum untuk tanggal 1 bulan 1 2020. Untuk yang pertama itu pada soal membayar gaji penjualan 12 juta, gaji kantor 10 juta untuk masa kerja bulan November 2020. Jadi akun yang kita perlukan yaitu akun biaya gaji penjualan, tertulis 610 nomor akun, 612, kemudian biaya gaji penjualan di debit sebesar 12 juta. Kita di sini menuliskan 12.000 untuk memudahkan kita nantinya, karena kita di sini sudah menulis dalam rupiah. Jadi kita singkat. Kemudian akun yang selanjutnya yaitu biaya gaji kantor 616. Oh, ini belum saya ke bawah. Secukupnya. Biaya gaji kantor sebesar 10 juta. Kemudian kas sebesar 22 juta. Kemudian kita lanjut ke tanggal 1 yang berikutnya, yaitu membayar hutang dagang kepada UD Anturium sebesar 50 juta. Pembayaran dalam periode potongan dengan syarat 2/10 N/30. Jadi di sini kita membayar hutang dagang, berarti hutang dagang dengan nomor akun 200 sebesar 50 juta di debit. Kemudian potongan pembelian, karena ini tertulis membayar dalam periode pemotongan, jadi kita dapat potongan 2%. Jadi 2% dari 50 juta yaitu Rp1.000 atau 1 juta. Jadi kita pemotongan pembelian dengan nomor akun 520 sebesar 1.000 di kredit, dan kas berkurang karena kita membayar kas 110. Karena sudah dipotong, jadi kita menuliskan 50 juta dikurangi 1 juta, yaitu 49 juta. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 2 2020, membeli barang dagang secara kredit kepada UD Antrium dengan syarat pembelian 2/10 N/10 N/30 sebesar
250. Jadi akun yang kita gunakan yaitu pembelian dengan nomor akun 500 sebesar 250 juta di debit, dan karena kita secara kredit, jadi kita utang dagang sebesar 250 juta. Untuk tanggal 3 membayar biaya transportasi atas pembelian barang tanggal 2 Desember yang dibebankan oleh perusahaan pengangkutan sebesar 10 juta. Jadi membayar biaya transportasi, jadi kita menggunakan akun biaya angkut pembelian sebesar 10 juta dan kas berkurang sebesar 10 juta. Kemudian tanggal 4 terdapat transaksi membeli barang dagangan secara kredit kepada UD Aglonema dengan syarat pembelian 2/10 N/30 sebesar 200 juta. Jadi kita menggunakan pembelian nomor akun 500, kemudian utang dagang 500. Pembelian sebesar 200 juta. Yang dagang juga 200 juta. Kemudian untuk tanggal 5 bulan 1 2020, tanggal 5 menjual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Monstera dengan syarat penjualan 2/10 N/30 sebesar 150 juta. Jadi kita piutang dagang. Piutang dagang di sini dengan nomor akun 120 sebesar 150 juta di debit dan penjualan. Penjualan nomor akun 400 sebesar 150 juta juga. Kemudian kita tanggal ke-7 menerima pelunasan piutang dari UD Diven Bajia sebesar 100 juta dari penjualan awal bulan sebelumnya tanpa potongan. Jadi di sini kita menuliskan kas 100 juta dan piutang dagang di debit. Piutang dagang 120. 100 juta juga. Kemudian setelah itu tanggal 10. Tanggal 10 menjual barang dagangan secara tunai kepada Nyonya Pepo Romia senilai 225. Kita jadi kas bertambah, kas di debit sebesar 225 juta
dan penjualan di kredit. Penjualan 400. Selanjutnya tanggal 11. Membayar utang dagang kepada UD Aglonema sebesar 150 juta dari pembelian bulan sebelumnya tanpa potongan dan sebesar 100 juta dari pembelian tanggal 4 Januari 2020. Jadi kita di sini pertama yaitu hutang dagang 200 sebesar 150 juta dan kas besar 150 juta. Kemudian ada lagi sebesar 100 juta dari pembelian 4 Januari. Di sini terdapat syarat 2/10. Jadi masih dalam periode, jadi UD Aglonema mendapat potongan. Jadi akun yang digunakan yaitu utang dagang 200 sebesar 100 juta kemudian karena masih dalam periode, jadi mereka mendapatkan potongan pembelian. Potongan pembelian 2% dari 100 juta, yaitu 2 juta. Atau di sini kita tulis 2.000. Kemudian kas sebesar 100 juta dikurangi 2 juta, jadi 98 juta. Kemudian untuk transaksi tanggal 12, membayar utang kepada UD Antrium atas pembelian barang pada tanggal 2 Januari dikurangi potongan pembelian. Pada tanggal 2 Januari kita mendapat potongan 2% karena masih dalam periode pembayaran. Jadi akun yang kita gunakan yaitu utang dagang 200 sebesar 2 Januari sebesar 250 juta. Kemudian potongan pembelian karena kita masih dalam periode 2% dari 250 juta yaitu 5 juta. 5.000, kemudian kas. Jadi 245 juta. Kemudian tanggal 13 transaksi menerima pengembalian barang dari Tuan Monstera dari penjualan tanggal 5 Januari 2022. Kita lihat tanggal 5 sebesar 150. Jadi
Akun yang digunakan retur penjualan 410 sebesar 20 juta, 20.000, dan piutang dagang sebesar 20.000. Karena yang dikembalikan cuma 20 juta. Jadi kita di sini tulis 20 juta atau disingkat 20.000. Untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 14. Membayar biaya ikan untuk bulan Januari sebesar 25 juta. Jadi akun yang digunakan yaitu biaya iklan atau 613, biaya iklan sebesar 25 juta atau 25.000. Kemudian kas sama 25.000. Untuk transaksi nomor 15. Ya, 15. Menerima pembayaran dari Tuan Monstera atas penjualan pada tanggal 5 Januari setelah dikurangi dengan retur penjualan tanggal 13 2020. Akun yang digunakan yaitu kas bertambah. Karena pada tanggal 13 sudah dikembalikan sebesar 20 juta, jadi 150 juta dikurangi 20 juta. Jadi 130 juta atau 130.000 kas di debit, dan karena tanggal 15 masih dalam periode pembayaran dengan syarat maka mereka mendapatkan diskon sebesar 2%. Jadi 2% dari 130, yaitu tulisan akun dulu 2% dari 130 yaitu 2.600 atau 2.600. Kemudian menuliskan piutang dagang karena mereka membayar utang, membayar kita. Jadi kita piutang dagang 130 juta dikurangi 2.600 atau 130.000 dikurangi 2.600. Jadi kita menghasilkan 127.400. Oh, salah. Jadi balik yang kas, yang piutang dagang di debit. Yang kas di debit 110
Karena mereka yang dapat potongan, jadi kita yang dipotong. 1, 2, 7, 400. Kemudian potongan penjualan 420 di debit juga. Terus ini yang 130. Piutang. Nah, terus selanjutnya tanggal 19 bulan 1 2020. Membeli barang dagangan secara tunai dari PT Golden Photo sebesar 74 juta. Akun yang digunakan yaitu pembelian sebesar 74 juta atau 74.000 ditulis di sini, dan kas karena kita membayar secara tunai 74 sama. Kemudian untuk transaksi nomor 9 tanggal 19 lagi yang membayar utang dagang kepada PT Adanosil sebesar 35 juta. Kita membayar utang berarti utang dagang 200 dan utang dagang sebesar 35 juta 35.000 dan kas berkurang karena kita secara tunai 35.000 juga 35 juta. Kemudian untuk transaksi selanjutnya tanggal 20 menjual barang dagang kepada UD Sanes dengan secara kredit dengan syarat penjualan. Jadi kita piutang dagang 120 sebesar 160.000 atau 160 juta dan penjualan 160 juta. Untuk transaksi tanggal 21 menerima pembayaran piutang dari pelanggan Tuan Monstera sebesar 50 juta tanpa potongan. Berarti kas bertambah sebesar 50 juta karena tidak ada potongan. Kemudian piutang dagang kredit sebesar 50 juta. Kemudian untuk tanggal 21 berikutnya membeli barang dagangan dari PT Adnosil secara kredit dengan syarat pembelian 2/10 N/30 sebesar 150 juta. Jadi kita akun pembelian 500, pembelian sebesar 150 juta atau 150.000 tulis di sini. Kemudian hutang dagang karena kita secara kredit besar 200. Nah, hutang dagang sama 150 juta. Untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 22 bulan 1 2020 membayar sebagian utang dagang kepada UD Aglonema atas pembelian barang dagangan tanggal 4 Januari sebesar 50 juta. Kita lihat
Januari kita mendapatkan potongan, tapi kita sudah melewati batas periode yang ditentukan apabila kita mendapatkan diskon. Jadi untuk akun yang tanggal 22 kita hutang dagang, kita tuliskan hutang dagang sebesar 50 juta, 50.000 dan kas berkurang 50.000. Kemudian untuk tanggal selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu tanggal 24 bulan 1 2020 mengembalikan barang kepada PT Andose senilai 25 juta karena rusak dari pembelian tanggal 21 Januari 2020. Akun yang kita gunakan yaitu pertama hutang dagang sebesar 25 juta, 25.000 dan retur pembelian sama sebesar 25 juta atau 25.000. Untuk transaksi selanjutnya tanggal 28 bulan 1 2020 menjual barang dagangan secara kredit kepada UD di Venbajia, syarat penjualan 2/10 N/30 sebesar 250 juta. Jadi transaksi yang digunakan yaitu piutang dagang plus 20 sebesar 250 juta atau 250.000 dan penjualan besar 250 juta. Lanjut untuk transaksi nomor 29 bulan 1 2020 membeli bahan habis pakai secara kredit dari UD Glosroom senilai 30 juta. Transaksi yang akun yang digunakan yaitu bahan habis pakai 30 di debit sebesar 30 juta 10.000 secara kredit, jadi kita hutang dagang secara 30.000. Kemudian transaksi tanggal 30 menerima kas dari penjualan tanggal 20 Januari dikurangi potongan penjualan dari Sanseifera. Tanggal 20 Januari kita menjual barang seharga 160 secara kredit dengan syarat 2/10 atau mereka mendapatkan potongan 2% karena membayar dalam periode yang ditentukan, sehingga akun yang digunakan yaitu kas di kredit, kas di debit kita cari dulu 2% dari 160 yaitu 3.200.000 atau 3.200. Jadi kas dikurangi potongan penjualan sehingga di sini dibeli kas 156.800. Kemudian jangan lupa kita menuliskan potongan yang tadi kita berikan dengan akun potongan penjualan sebesar 3.200 atau 3.200.000 dan
untuk penjualan atau 400 kredit 160 juta. Itu 160.000. Untuk transaksi selanjutnya tanggal 31 membayar pembelian barang tanggal 21 Januari pada PT Andosil setelah dikurangi dengan retur pembelian tanggal 24 Januari dan potongan pembelian. Jadi akun yang kita gunakan yaitu pertama yaitu hutang dagang sebesar 125.000. Karena pada tanggal 24 kita mengembalikan barang senilai 25 juta. Sebelumnya kita membeli senilai 50 juta. Dagang 125.000, kemudian potongan pembelian 2% dari 125.000 yaitu 5 juta atau 5.000. Dan kas. Rp125.000 dikurangi 5.000. 1, 2. Maaf sebelumnya. 2% dari 125.000 yaitu 2.500.000. Jadi kita memperoleh kas di kredit. Nah, yang benar. Kemudian tanggal 31 selanjutnya membeli barang dagangan secara kredit dari UD Antrium dan jangka waktu kredit sebesar 150 juta. Jadi kita hutang dagang sebesar 150 juta, 150.000. Kemudian pembelian 520, kemudian hutang dagang 150.000. Potongan pembelian 500. Nah, ini yang benar. Terus untuk transaksi yang terakhir masih tanggal 31 bulan 1 2020 membayar utang atas pembelian barang habis pakai dari UD Glossarium Rp 30 juta. Jadi ini kita menuliskan utang dagang di debit sebesar 30 juta dan kas berkurang karena kita membayar.
besar 30. Nah, setelah diketahui dari jurnal umum ini, untuk mengetahui apakah kita benar atau salah, yaitu kita coba jumlahkan semua. Cara di blok. Kemudian ratusan. Blok dari atas angkanya, kemudian ratusan. Setelah itu kita geser. Loh, salah. Bentar. Saya cari kesalahannya dulu. Kok nggak balance? Oh, ini kurang 0. Nah, balance. Kemudian kita membuat kotak supaya rapi. Dan jangan lupa dikasih namanya diganti menjadi jurnal. Kurang lebihnya seperti itu untuk menyusun jurnal umum menggunakan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf terdapat kesalahan pada tanggal 31 yang kurang satu jurnal, kurang satu transaksi, yaitu yang 31 awal, membayar pembelian barang. Untuk itu kita sisipkan tanggal 31. Bayar pembelian barang dagang tanggal 21 Januari 2020 pada PT Andosil setelah dikurangi dengan retro pembayaran tanggal 24 Januari 2020 dan potongan pembelian. Itu masuknya piutang dagang 120 di Oh, 31 yang bawah. Piutang dagang kita belum sekarang.
dulu. Atas. 1. Satunya di sini ada 3, sedangkan di soal ada 4. Jadi kesalahan saya tadi kurang 1 transaksi, yaitu tanggal 31 yang kedua. Menjual barang dagang secara kredit pada tuan modal, jangka waktu kredit 2/10 N/30 sebesar 175 juta. Jadi apabila ada kesalahan sini dan sudah ini, kita tinggal sisipkan atau insert 31. Lagi. Piutang dagang sebesar 175 dan penjualan besar 175.000. Nah, mohon maaf tadi ada kesalahan untuk tanggal 31, saya kurang teliti baca soal. Selebihnya seperti ini untuk jurnal umum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.